Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini nih, saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, dan terakhir BTPS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.233 dengan nilai transaksi sampai saat ini ada di 14,36 triliun. Menguat tipis 0,018. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal IHSG tutupannya di berapa nih? 7233. 7233 berarti harga penutupan hari kemarin naik tipis sedikit. Cuman dia mau bentuk candle hammer terbalik ya. Ini kalau dilihat di sini nih ya. Jadi apakah ini aman? Aman. IHSG masih aman selama di atas 7.200 aman ya. Ini kan dia berhasil membentuk pola descending triangle. Yang perkiraan saya waktu bisa jebol 7.000, ini dia ke arah 7.000, ternyata dia langsung naik lagi ya. Dan dia sudah cetak high baru minggu ini di 7287 ya. Jadi kalaupun koreksi retest 7.200 itu masih oke ya. Yang penting jangan turun dari 7.200. Kalau turun dari 7.200 berarti IHSG false breakout. Jadi trennya untuk mencoba turun ada peluang atau konsolidasi dulu di bawah dan baru turun. Ya, kalau mau aman harus bertahan di atas 7.200. Ya, kalau dia turun dari 7.200 rawan. IHSG paling mentok konsolidasi. Ya, kalau dia turun terus turun dan retest 7.200 gagal lagi naik ke atas, ya area konsolidasi dan arahnya potensi turun. Ya, bisa jadi ini dipancing naik dulu dan gagalin baru koreksi ya. Bisa seperti itu. Jadi banyak skenario, yang penting Bapak Ibu fokus aja ke saham-sahamnya ya. Kalau yang sudah profit, saham-saham big cap, LQ45 yang terkorelasi dengan IHSG, bisa pasang trade stop ya. Atau lihat support resistennya, apakah dia baru breakout atau lagi apa. Karena kalau kita terfokus ke IHSG ya, seperti saya 1-2 minggu ini terfokus ke IHSG, jadi kebanyakan itu saya juga ketinggalan saham-saham yang big cap bagus. Biasanya saya nggak melihat IHSG ya. Saya itu biasa nekat beli buy on breakout. Beberapa minggu ini saya agak ragu beli buy on breakout ya. Ternyata ya itu malah naik, ditarik naik. Seperti itu kalau kita terfokus ke IHSG. Yang penting kuncinya kalau mau beli saham siap dengan trading plan. Memang kalau kita beli harga-harga tanggung ya harus siap stop loss mepet. Nah, jadi seperti itu. Untuk IHSG besok masih bisa lanjut gak? Kalau MACD-nya ini bagus, akan golden cross. EMA di bawah, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi besok masih kita lihat arahnya kemana. Tapi kalau punya saham yang sudah harganya tinggi, pasang dengan trailing stop aja. Ya jaga-jaga aja. Karena kita nggak tahu kapan ada koreksinya. Karena IHSG ini naik terus dari 22 Juli. Dari bulan Juli ini tarik naik terus. Belum membuat swing low-nya. Ini kalau ditarik dengan Fibonacci retracement. Misalnya dari bawah sini ke atas sini. Walaupun dia ke 6.900 ya itu masih bisa ya. Kalau dia koreksi sampai 6.900 itu bisa ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Tapi kalau mau bagus ya IHSG turunannya ya 7.000. Karena ini udah dari 7.200. Kalau dia koreksi 3%-an ya, kita hitung 3%-an selama sebulan atau Oktober, ya itu idealnya koreksinya 3%-an, 4%-an sebulan ya masih bisa lah ya ditoleransi. Kalau dilihat bulanan kan bulan lalu tuh naik 3,2%, kalau koreksi 3,2%. Dan kalau kondisi IHSG sudah di 7283 pernah di atas, kalau dia koreksi ya harusnya ya area ini maksimal inilah. Ini pun terlalu dalam crashnya menurut saya kalau IHSG dalam 1 bulan koreksi sampai 6.900. Jadi menarik ya. Jadi kalau misalnya sudah IHSG di area bawah koreksi ya itu kesempatan mulai kumpulin lagi saham-saham big cap. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup terkoreksi 1,12% ke harga 8.750. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBNI sudah di area pucuk 8.800, sempat disentuh false ya. Tapi besok nggak masalah kalau dia bisa naik. Tapi kalau ternyata koreksi, ini ke 84 nggak. Kalau saya lihat sih tarik lagi atas ya. 8.600 nih. Nah ini areanya. Kalaupun koreksi ya ke area ini dan batas toleransinya. Kalau
trading supportnya 82. Kalau mau hold sampai 8.000 juga bisa. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu ada yang beli di area pucuk, ternyata dibawa turun-turun terus, jangan sedikit-sedikit average down, biarin aja. Ya, kalau 2%, 3% dia biarin. Mentok-mentok kalau Bapak Ibu mulai average down tuh di area 82. Dia mau retest trendline downtrendnya ini bisa jadi. Tertarik dari sini ya, bisa seperti ini nggak? Bisa area ini, atau kalau menggunakan low-nya ini ya maksimal sini ya 8.200. Jadi kalau misalnya ISG koreksi ya maksimal ya, BBNI koreksi itu sepertinya juga ke area 8.200 inilah ya. Dia buat swing low-nya dan lanjut naik. Ini kan masih uptrend trennya, kelihatan kan? Kalau BBNI turun koreksi sini naik lagi, turun ya siap-siap ini. Tetap tuh resisten 9.000, peluang besar di break untuk BBNI. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see dulu ya. Kalau mau beli di 86 aja, coba nawar. Satu candle lagi koreksi, misalnya besok dia koreksi, yaitu kesempatan coba mulai beli ya untuk BBNI. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang ditutup terkoreksi 1,39% ke harga 8.825. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BMRI sudah naik turun, 2 kali naik, 2 kali turun. Kondisi seperti ini karena dia hari ini membentuk candle bearish engulfing. Menurut saya besok ada teknikal koreksi lanjutan. Targetnya akan uji 8.600 ya. Retest sekali lagi nggak masalah. Dia retest EMA 20-nya juga nggak masalah. Karena EMA 20 masih sudut kemiringannya 45 derajat lebih ya. Jadi koreksi sedikit ya nggak masalah. Sebelum itu langsung lanjut naik. Kalau ditarik tren dari atas ini cukup pergerakannya tajam ya naiknya. Perkiraan sih 8.000 dan maksimal 8.400 inilah untuk BMRI. Jadi BMRI lebih ke wait and see dulu aja, tunggu satu candle lagi ya. Kalau Bapak Ibu main pendek seperti ini, profitnya tipis ya. Kalau mau main 1% bungkus sehari ya silahkan juga ya. Dengan dana-dana besar misalnya pakai margin ya bisa aja, cuman itu disclaimer on ya. Kalau saya sih nawar dikit aja. Makanya saya juga belum ada masuk nih di saham Big Bang karena ya memang menurut saya sudah di area pucuk. Lebih baik saya wait and see aja dulu karena untuk target kenaikannya juga agak pendek ya, upside-nya juga pendek karena ya ISG juga peluang besar tetap kepentok area resisten 7250 7300. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kalau mau beli ya di area 86 84 nih lah. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup terkoreksi 0,65% ke harga 4.560. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBRI ini salah satu Big Bang yang saya kelepasan, nggak sempat masuk saat candle doji yang waktu itu saya analisa kan dia itu bisa membentuk pola cup and handle. Nah di tanggal 29 ini sebelum penutupan sesi 1 itu saya coba untuk masuk, tapi karena waktu itu saya lihat ISG jebol 7.080-nya, saya nggak perhatikan lagi. Ya, habis itu saya tinggalin karena ya udah nih kayaknya rawan. Ternyata di pertengahan sesi atau sesi 2 itu ISG ditarik naik dan saya kelupaan dengan BBRI. Ya, waktu itu saya coba untuk masuk. Cuman itu kelupaan karena juga takut ISG jebol kan. Jadi saya hindari, ternyata ya itu dia naik. Padahal harusnya ya nekat aja beli karena sudah menurut saya ya dia di bawah. Dan juga yang menjadi indikator saya itu ragu untuk rekomendasi masuk, 5 hari dia itu terus dijual asing dengan volume besar. Jadi saya agak ragu juga masuk di doji ya. Padahal kalau nekat teknikal nggak bisa bohong juga kan. Dia tinggal yang penting jebol support cut aja. Nah karena saya tuh nawar agak bawah, saya itu mau masuk di sekitaran area nggak sampai 4.000 sih, di area ini. Nih gapnya ini aja saya mau masuk nih. 4.140 sampai 4.150 sampai 4.100. Saya mau nawar satu candle lagi, ternyata nggak dikasih dan ditarik deh ya. Habis itu dia naik tinggi nih. Kalau sempat beli itu kan lumayan tinggi. 4 hari dapat 7%. Kapan lagi kan BBRI bisa ngasih seperti itu? Ya itulah. Kadang kalaupun kita sudah sesuai, kadang kita bisa kelupaan, bisa ragu karena ya di situ psikologis bermain ya. Karena ya kalau sudah kita seperti robot itu udah aja ya, yang penting tahu teknikalnya di mana harus cut loss ya bisa. Cuman ya itu salah satunya. Saya mau nawar satu candle lagi aja tuh sebenarnya. Nawar satu candle
tinggal cut kalau dijebol 4.000. Jadi kalau dari 4.150 ke 4.000 itu ya paling mentok 5% saya cut loss kalau pakai cut loss ya. Paling 6% lah dengan target upside-nya lumayan kalau beli dari bawah nih. Minimal 6%, 4% aja padahal ini nggak sampai 5%. Risk reward 1:1 minimalnya mantul ke atas kan. Karena sudah terlalu dalam menurut saya pasti ditarik naik nih BBRI. Ternyata di area 4.250 udah di situ tarikannya. Nah, jadi seperti itu. Ya untuk BBRI lebih ke wait and see aja dulu. Memang bisa tarik naik. Cuman nih lihat volume buangannya juga besar. Harusnya dia retest dulu ya. Ini kan ada terbentuk pola cup and handle. Tinggal retest lah 4.400 nih baru mantul lagi ke atas itu menarik. Tapi nanti lihat bisa aja dia kalau memang masih bagus ternyata di 4.500 sudah ditarik naik lagi kan biasa seperti itu. Ya tergantung masing-masing lah ya bagaimana strateginya. Cuman cukup bagus selama di atas 4.400 untuk BBRI. MACD-nya juga mengarah ke atas, golden cross dan bar chart di atas juga meningkat, volume meningkat ya. Dan juga ya seperti yang tadi saya bilang jangan terfokus kepada foreign juga. Nih, foreign kan akum terus nih. Mungkin nggak dia naik. Bisa jadi, bisa juga seperti ini. Saat foreign jualan, nih dari tanggal 19 Agustus dia jualan sampai 29. 9 Agustus sampai 29 dia jualan. Tapi lihat habis itu ada tarikan kan. Nih, kalau kita berfokus kayaknya di jualan. Tapi lihat teknikalnya bagus nggak? Di area mana nih? Area support kah? Ya nekat dengan punya trading plan. Bukan nekat cuman feeling mau masuk dan berharap profit. Harus punya titik stop loss kalau pakai stop loss ya. Atau strategi lah. Kalau misalnya turun gimana? Mau average down atau seperti apa ya? Tahu di mana harga-harga untuk average down-nya juga. Jangan cuman ya mau bisa average down kalau turun 2% average down ya. Beda, harus punya strategi juga. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.275. Langsung saja ke teknikalnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA sudah kembali all time high ya. Cetak rekor baru 4350. High sebelumnya di Maret itu di 8.300 jadi 50 poin naik. Dan apakah terus naik? Karena dia ini dari Juli udah terus naik ya. Dari 7.300 tuh sudah naik 1.000 poinan. Ya 10%an. Ya kalaupun dia koreksi ya itu kesempatan beli. Kalau dilihat kondisi seperti ini kemana dia bisa koreksi ya. Kalau tren dari atas ya seperti ini. Mungkin nggak dia cuman koreksi ke 8.100 atau 8.000 nih. Ya bisa jadi ya. Dia membuat swing low-nya retest EMA 20-nya dulu baru mantul lagi ke atas. Menurut saya sudah agak tinggi. Untuk BBCA lebih baik wait and see aja dulu daripada nyangkut di pucuk, apalagi nggak pakai cut loss ya, atau pakai strategi nyicil. Kalau memang pengen benar beli BBCA ya udah beli aja tapi nyicil dulu. Lihat kondisinya, kalau dia koreksi baru tambah. Di mana harga koreksinya ya kalau dia ke 8.000 baru saya tambah turun 3%. Itu menurut saya juga terlalu mepet. Minimal 5%, 6% lah kalau Big Bang baru tambah. Jadi seperti itu. Ya untuk BBCA ini udah dipucuk, menurut saya wait and see aja dulu. Mending ketinggalan daripada cuman profit tipis tapi resikonya lebih besar. Memang dia all time high, bisa aja besok tarik naik lagi all time high lagi ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.555. Terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBTN ya kalaupun false break 1450 nih ya masih oke ya. Pokoknya selama di atas 1500 tuh masih bisa ditoleransi. Dan ini waktu itu ya gambarannya, karena menurut saya BBTN tuh bisa sampai 2200. Tapi time frame-nya kita belum tahu apakah akhir tahun atau setahun ke depan. Ini kan kalau gambaran seperti ini. Nah, ini dia retest, sudah dia membentuk sebentar. Dia sudah membentuk dua higher low atau ini pola symmetrical triangle. Ya tinggal nunggu break 1800 ini. Ya, single break ini udah ke atas. Ini kan dia dalam proses pembentukan pola cup and handle. Jadi menariknya untuk BBTN. Menurut saya BBTN menarik karena juga di harga murah dan dia juga ketinggalan dari Big Bang lainnya. Walaupun dia ya memang bukan 4 Big Bang ya, cuman ya cukup besar lah. Jadi seperti itu untuk BBTN. Kondisi seperti ini ya tetap hold aja kalau yang sudah punya. Kalaupun yang nyangkut dari atas, dari 1.600, 1.700, hold aja. Trennya masih akan ke atas untuk BBTN ya. Kalaupun koreksi tipis, paling mentok konsolidasi. Tinggal nunggu break 1.650 nih, coba uptrend ya.
Apalagi lewat 1800 itu strong uptrend, targetnya tadi masih sama 2200. Jadi seperti itu. Risk rewardnya bisa seperti ini menurut saya. Kecil kemungkinan kalau menurut saya ya jebol 1380 ini. Stop lossnya cukup dalam memang 14% kalau minat ya. Tapi target profitnya nih 21 ke 1800 saja. Apalagi ke 2200 kan. Tarik risk reward seperti ini bisa untuk BBTN. Jadi seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup kembali menguat 4,1% ke harga 2.790. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN terus naik setelah bertahan di atas 2.600. Targetnya masih sama 2.900 sampai 2.950 ke arah itu untuk BDMN. Volume juga meningkat. MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Bercat di atas 0 juga meningkat. Nah, ini contoh ya yang sering saya bilang MACD itu lagging. Sinyalnya dia turun ya, tapi lihat saat candlenya balik arah ke atas setelah konsol, balik arah juga kan. Kalau Bapak Ibu yang melihat sinyal ini ya perkiraannya bisa jual aja kan. Ini kayaknya dead cross nih bisa turun. Tapi selama teknikalnya masih di area trading plan atau masih di area atas support ya hold aja, bisa aja balik arah. Nah seperti itu. Untuk BDMN masih akan lanjut, targetnya 2.950 sampai 3.000 itu. Cuman harga sekarang ya udah ketinggalan lagi. Kalau kemarin sabar-sabar beli di area 2.600 tinggal cut kalau dijebol itu ya itu. Kalau sekarang udah tinggi lagi ya, ketinggalan lagi. Ya modal nekat aja kalau trading tuh, yang penting punya trading plan. Kalaupun salah membuat trading plan itu bisa dievaluasi selama sebulan, misalnya dicatat apa-apa aja yang salah nih. Saham-sahamnya di mana membuat trading plannya salah bisa dievaluasi dan diperbaiki ya, karena orang bisa membuat trading plan atau orang yang bisa belajar itu pasti karena belajar dari kesalahan-kesalahan lalunya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 8.175 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal Arto menurut saya lagi konsolidasi dan ya masih ada peluang untuk coba rebound. Targetnya masih sama 8.800 sampai 9.200 atau 8.800 lah ya. Ini ada peluang teknik rebound 8.800 untuk Arto. Tapi disclaimer on ya, karena dia juga udah di harga bawah dan terlihat ya dia itu koreksi dengan volume makin tipis, berarti seller udah nggak kuat. Menurut saya juga ada teknikal rebound. Yang penting jangan turun dari 8.000. Tutup di bawah 8.000 agak rawan seperti gagal. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BTPS yang ditutup di harga 2.900, terkoreksi 1,68%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS kalau dilihat ini dari candle daily, dia gagal lagi. Setelah lewat 3.050 dia turun lagi. Dan apakah ini bisa bertahan? Karena terlihat dia koreksi dengan volume besar. Dan BTPS sudah kembali di bawah EMA 20. Menurut saya ini bisa jebol ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Kalaupun ada yang beli buy on breakout atau beli di sub, cut aja kalau dia jebol ya, toleransinya ya. Bisa pakai support 2-nya ini di 2.800. Selama di atas itu ya kalau mau hold silakan di hold aja. Kalau jebol itu ya pertimbangkan stop loss. Ini sebenarnya juga trennya sudah patah. Ini harusnya pakai ini trennya. Tapi kan bisa konsolidasi. Jadi kalau sudah kebeli ya ini toleransinya 2.800. MACD-nya mengarah ke bawah. Barcat di bawah 0 juga makin dalam. Ini lihat volume aja, volume kan meningkat. Cuman kalau besok dia hijau itu bagus. Jadi seperti itu. Untuk BTPS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, di tanggal 11 nanti di hari Minggu saya akan adakan kelas scalping. Saya ajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk saham scalping. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu selama masih belajar. Dan juga ada rekomendasi saham-saham yang bisa di scalpingin, dan juga saya akan rekomendasi saat sahamnya juga belum naik. Jadi sama-sama lihat momentumnya, beli sebelum naik. Jadi seperti itu. Kalau tertarik bisa isi klik link tree yang di bio Instagram atau di deskripsi.
YouTube ini. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.